Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Setelah menghadapi Semen Padang pada laga pekan ke-27 Liga 1, Persib akan memasuki masa jeda internasional. Pangeran Biru baru akan kembali bertanding di kandang Borneo FC pada 11 April 2025 mendatang. Pelatih Persib, Bojan Hodak pun sudah memutuskan untuk mengistirahatkan para pemainnya selama 10 hari. Para pemain dibebaskan dari program latihan bersama. Gelandang Persib, Tirone Del Pino menyambut baik jeda kompetisi tersebut. Sebab, sejak pramusim, para pemain membutuhkan istirahat setelah menjalani 35 laga di semua ajang. Dan setelah ini kami akan memasuki masa jeda. Ini juga bagus untuk kami karena sudah memainkan banyak pertandingan, kata Del Pino. Persib meliburkan pemainnya kurang lebih hingga 10 hari ke depan. Libur panjang itu akan dimanfaatkan Tirone untuk berlibur bersama keluarga. Dia berharap setelah jeda akan kembali bugar dan siap menyelesaikan sisa pertandingan. Ini bagus untuk memulihkan kondisi dan menatap sisa laga di fase akhir musim, ungkapnya. Persib masih menyisakan 7 pertandingan untuk memperjuangkan peluang mempertahankan gelar juara. Saat ini, Persib kokoh di puncak klasemen dengan mengumpulkan nilai 57, unggul 8 poin dari Dewa United. Berita lainnya. Bojan berikan kabar baik terkait kondisi pemainnya yang cedera. Persib Bandung menutup bulan Ramadan dengan tetap dikdaya di posisi puncak klasemen Liga 1 musim 2024-2025, meski jawara musim lalu tersebut dihantui berbagai masalah cedera. Tim asuhan Bojan Hodak harus menghadapi tantangan besar dalam rotasi skuadnya di tengah jadwal padat dan absennya beberapa pemain kunci. Namun, Bojan membawa kabar baik jelang fase krusial musim ini yang menyisakan 7 pertandingan. Saya sudah mengatakan kemarin di konferensi pers bahwa kami menghadapi masalah karena kami memainkan 9 pertandingan lebih banyak dibandingkan tim lain, ujar Bojan. Persib memang memiliki jadwal lebih padat dibandingkan tim lain karena partisipasi di Piala Presiden dan AFC Champions League 2, ACL 2. Tanpa waktu istirahat yang cukup, para pemain lebih rentan mengalami cedera. Bojan juga menyoroti faktor eksternal seperti buruknya kualitas lapangan di Indonesia yang memperburuk kondisi timnya. Ini karena kami bermain di Piala Presiden dan kemudian di ACL 2, kami tidak punya waktu istirahat sama sekali. Itu sebabnya kami mengalami begitu banyak cedera. Selain itu, kualitas lapangan di beberapa tempat juga menjadi masalah. 2 cedera yang kami alami itu terjadi akibat kondisi lapangan yang buruk, bukan karena hal lain, jelasnya. Meski begitu, kondisi skuad Persib Bandung perlahan membaik. Setelah jeda kompetisi, beberapa pemain yang sebelumnya absen karena cedera akan segera kembali ke lapangan. Hal ini menjadi tambahan kekuatan bagi Maung Bandung dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen. Tapi ada kabar baiknya. Setelah jeda Febri akan kembali, Dimas juga akan kembali. Dedi akan mulai berlatih, tetapi saya belum tahu berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk benar-benar siap bermain di pertandingan, ungkap Bojan. Selain itu, 2 pemain yang sebelumnya absen karena akumulasi kartu kuning, Nick Kuipers dan Rian Kurnia, juga siap kembali bermain. Kehadiran mereka tentunya bakal memberi lebih banyak opsi bagi Bojan dalam meramu strategi di laga-laga penentuan. 2 pemain yang sebelumnya terkena akumulasi kartu yaitu Nick dan Rian Kurnia, akan kembali bermain. Jadi saya pikir kami akan kembali berada dalam kondisi yang bagus, tambahnya. Berita lainnya. Persib hadapi Borneo FC tanpa Mark Klok dan Edo Febriansah, Nick Kuipers dan Rian Kurnia kembali. Persib harus menghadapi tantangan dan kendala menjelang laga pekan ke-28 Liga 1 melawan Borneo FC pada 11 April 2025. Tim berjuluk Maung Bandung ini dipastikan kehilangan 2 pemain andalannya, Mark Klok dan Muhammad Edo Febriansah, yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning. Keduanya dipastikan tidak bisa merumput setelah masing-masing mengantongi 4 kartu kuning. Kartu kuning terakhir mereka diterima saat pertandingan melawan Semen Padang. Dengan kondisi ini, Persib harus mencari alternatif strategi untuk menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Klok dan Edo.
Mark Klok sebelumnya telah mengoleksi 3 kartu kuning dalam pertandingan melawan Bali United, PSBS Biak, dan Persija Jakarta. Ini menjadi akumulasi kartu kuning pertama yang dialaminya selama membela Persib musim ini. Di sisi lain, Edo menerima kartu kuning dalam laga melawan Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, dan Arema FC. Namun, kabar baik datang dari Rian Kurnia dan Nick Kuipers. 2 pemain yang sebelumnya absen saat menghadapi Semen Padang ini dipastikan siap kembali memperkuat Persib melawan Borneo FC. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi tim di tengah absennya Klok dan Edo. Berita lainnya, Persib diambang akan juara kembali, setelah rival terdekatnya Dewa United berikan pernyataan serius. Setelah dibekuk Borneo FC, Jan Olde Riekering tegaskan target Dewa United bukan jadi juara Liga 1. Tren positif Dewa United harus putus setelah dibungkam Borneo FC dengan skor minimalis 1-0 dalam lanjutan pekan 27. Gol tunggal kemenangan pesut etam diciptakan oleh Keo Hirose saat laga baru berumur 3 menit. Sayangnya, Banten Warriors harus bermain dengan 10 orang karena Angelo Meneses diganjar kartu kuning kedua. Kekalahan tersebut membuat Dewa saat ini tertinggal 8 angka dari Persib Bandung, yang di saat bersamaan sukses menaklukkan Semen Padang. Pelatih Dewa Jan Olde Riekering buka suara terkait peluang klub asuhannya menjadi juara Liga 1 musim ini. Ia menanggapi santai, karena memang target Dewa musim ini bukan untuk menjadi juara. Siapa yang bilang kami mau jadi juara? Kami itu tim muda, dulu kami pernah hampir degradasi di tahun pertama saya kesini. Saya hanya bilang tahun ini harus lebih baik, dan tahun depan kalau bisa jadi juara, tegasnya. Kalau tujuan kami 4 besar tahun ini, kami harus bertahan di papan atas semaksimal mungkin. Ya kalau memang mau juara, kita kejar juara, imbuhnya. Tetapi melihat perkembangan tim, yang penting kita ciptakan klub yang stabil, lalu kandang yang bagus, mulai punya base supporter, dah klub ini akan punya masa depan yang cerah, pungkasnya. Berita lainnya, akhir-akhir ini banyak pemberitaan negatif yang datang ke Persija Jakarta. Sampai-sampai Kapten Persija, Rizky Ridho, ikut memberikan tanggapannya. Kabar ini datang dari pernyataan striker Persija, Gustavo Almeida, usai menang 2-0 atas PSIS Semarang pada pekan ke-25 Liga 1. Dalam pernyataannya itu, Gustavo Almeida mengatakan bahwa saat ini ia dan rekan-rekannya sedang mengalami masalah internal. Masalah ini sangat sulit dihadapi oleh para pemain Persija. Hingga akhirnya Persija belum merasakan kemenangan dalam 5 laga terakhir di Liga 1 2024-2025 melawan Persis Solo, PSBS Biak, Persib Bandung, PSM Makassar, dan Dewa United. Pernyataan Gustavo Almeida rupanya dibenarkan oleh pelatih Persija, Carlos Pena. Kata Carlos Pena, sebagai pelatih ia hanya terus memberikan semangat kepada anak-anak asuhnya di tengah permasalahan datang. Pernyataan dari Gustavo Almeida dan Carlos Pena mengundang pertanyaan dari awak media. Awak media menanyakan apakah ini masalah keterlambatan Persija membayar gaji? Nah, Rizky Ridho langsung menjawabnya dengan tegas. Kata Rizky Ridho, ia tidak berhak untuk menjawab perihal isu sensitif tersebut. Sebagai kapten tim, Rizky Ridho tidak mau panjang bercerita. Menurutnya, manajemen Persija yang berhak untuk menjawabnya. Ini bukan hak saya untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita semua pemain hanya fokus untuk pertandingan dan berlatih. Jadi masalah ini mungkin bisa ditanyakan kepada orang yang lebih pantas untuk menjawab pertanyaan, ucap Rizky Ridho.